Mereka tuh udah ngalamin adaptasi genetik, makanya tanpa alat bantu pun mereka bisa nyelam sampai 13 menit. عندي استعداد أن أوافق داروين والتطوريين في 99% فيما ذهبوا إليه، ما رأيكم؟ Jadi jelas kan, Homo sapiens sapiens itu nama latin manusia modern. Nah, Nabi Adam, beliau adalah... Jadi kemarin gue tuh di IG story lagi bahas apa ya? Bahas Homo sapiens kalau nggak salah. Lagi bahas Homo sapiens yang di salah satu museum malah ditranslate jadi gay man. Nah, lagi bahas itu, tiba-tiba ada yang DM gue gini nih. Intinya di DM itu dia bilang, Homo sapiens tuh cuma ada di kalangan ateis sama saintis. Homo sapiens tuh dari monyet berubah jadi manusia. Ini udah salah pakai calcil-calcil lagi. Tapi dari situ gue jadi iya juga ya. Kebanyakan orang kita tuh kan nyangkanya teori evolusi itu kan ngajarin kalau manusia tuh berasal dari monyet kan. Wah, makasih celah kontennya ya, Cil. Dan gue makin yakin buat kontenin ini soalnya setelah gue lurusin dikit tentang teorinya Darwin di IG Story, ternyata banyak DM-DM dari guru sama dosen-dosen biologi yang curhat hal serupa. Curhat kalau anak didiknya tuh pada ngotot bilang teori evolusi itu ngajarin manusia asalnya dari monyet. Terus dianggapnya juga teori evolusi itu bertentangan sama dalil-dalil agama. Hehehe. Tapi emang iya teori evolusi itu beneran bertentangan sama agama? Atau sebenarnya orang kita aja nih yang kesusahan memahami konsep teori evolusi? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana sebenarnya penjelasan teori evolusi di Learning by Googling. Ini kalau kita ngomongin anggapan teori evolusi itu ngajarin kalau manusia berasal dari monyet, ini sebenarnya emang ada salah guru-guru zaman dulu juga sih ya. Soalnya gue juga ingat waktu gue SD, guru gue tuh ngajarinnya kayak gitu. Ini teori evolusi mengajarkan manusia tuh asalnya dari monyet. Nah, kalian mau disamain sama monyet? Ya, siapa yang mau coba? Tapi ya akhirnya itu yang nempel di kepala orang kita. Apalagi pasti selalu ditambah sama gambar ini kan kalau lagi ada pembahasan soal evolusi. Dan gara-gara gambar ini juga, orang-orang tuh jadi mikir kalau teori evolusinya Charles Darwin nganggep kalau manusia tuh berasal dari monyet. Padahal gambar yang dikenal sebagai March of Progress ini tuh bukan karyanya Darwin loh. Dan Darwin sendiri dia tuh nggak pernah bilang kalau manusia berasal dari monyet. Nah loh, terus gambar itu asalnya dari mana? Ilustrasi ini tuh pertama kali muncul di buku Life Nature Library seri Early Man, karya F. Clark Howell yang dirilis di tahun 1965. Itu pun sebenarnya ada ilustrasi yang lebih lengkapnya, kayak gini. Dan ini nggak ada sangkut pautnya sama Darwin. Soalnya justru Darwin dan ilmuwan-ilmuwan yang neliti soal evolusi, mereka tuh nggak pernah sama sekali nyebut kalau manusia berasal dari monyet. Tambahan dikit, bahkan kalau menurut BBVA Open Mind disebut, gambar The March of Progress ini yang digambar sama seniman Rudolf Zallinger ini tuh bahkan nggak pernah diniatin buat menggambarkan proses evolusi dari monyet jadi manusia. Jadi gambar ini tuh dibikin cuma buat ngebandingin anatominya aja antara monyet, manusia purba sama manusia modern. Udah itu doang. Cuma entah gimana gambar ini akhirnya jadi menimbulkan kesalahpahaman nih. Gambarnya jadi diproduksi dalam jumlah banyak dan disebut kalau itu adalah teori evolusi. Padahal nggak pernah sama sekali disebut kayak gitu. Kalau menurut Dr. Ali Akbar, arkeolog dari UI, dia bilang di dua bukunya Darwin, On the Origin of Species sama The Descent on Man, itu tuh sama sekali nggak ada Darwin bilang kalau manusia berasal dari kera. Nggak ada tuh. Narasi manusia berasal dari kera tuh justru dibikin sama orang-orang yang nggak suka sama Darwin. Gara-gara lewat majalah The Hornet, mereka nyindir Darwin dengan gambar ini. Gambar Darwin tapi badannya dibikin jadi kera tuh. Kenapa disindir? Soalnya di buku keduanya, Darwin bilang kalau kemungkinan nenek moyang manusia tuh berasal dari Afrika. Sama kayak nenek moyangnya simpanse dan gorila. Atau tepatnya Darwin tuh bilangnya, di setiap wilayah besar di dunia, mamalia yang hidup berkerabat dekat dengan spesies yang telah punah di wilayah yang sama. Oleh karena itu, kemungkinan besar Afrika dulunya dihuni oleh kera-kera yang sudah punah, yang berkerabat dekat dengan gorila dan simpanse. Dan karena kedua spesies ini kini merupakan sekutu terdekat manusia, besar kemungkinan nenek moyang kita hidup di benua Afrika dibandingkan di tempat lain. Nah, kata-kata ini sama para pembenci Darwin dianggapnya berarti Darwin bilang kalau manusia tuh berasal dari kera.
Padahal nggak ada Darwin ngomong gitu, tapi disimpulinnya malah kayak gitu. Dan kenapa mereka nyimpulinnya jadi kayak gitu? Soalnya orang Eropa kan waktu itu kan banyak yang white supremacy banget kan. Pokoknya kulit putih itu adalah ras unggul. Pokoknya kulit putih itu adalah ras terbaik, nggak ada yang ngalahin mereka. Nah, tahu-tahu mereka ngedenger nenek moyang mereka berasal dari Afrika. Ya jelas nggak terima lah mereka. Ya, buat orang-orang kulit putih waktu itu yang white supremacy, mereka tuh kan nganggapnya orang kulit hitam tuh lebih dekat ke monyet daripada ke manusia. Makanya ya nggak terima tuh mereka tuh waktu dibilang kalau moyang mereka berasal dari Afrika. Moyang mereka berasal dari tanahnya orang-orang kulit hitam. Nggak terima tuh orang-orang kulit putih yang white supremacy tuh. Mereka ngerasanya kita tuh kan ras unggul kan. Masa nenek moyang kita malah dari Afrika? Malah dari tanahnya orang-orang kulit hitam. Ini gila ini, nggak mungkin ini. Mereka ngerasanya gitu. Mereka nggak terima, makanya akhirnya disimpulin seenaknya tuh sama mereka tuh. Mereka nganggepnya, Darwin bilang nenek moyang manusia dari Afrika. Afrika kan orang-orangnya kulit hitam. Berarti Darwin bilang nenek moyang kita monyet dong. Wah, kacau nih Darwin nih. Padahal enggak, Darwin sama sekali nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan karena inilah akhirnya Darwin tuh jadi salah satu ilmuwan yang paling banyak disalahpahami di dunia. Jadi ada berasa kasihan ya. On the Origin of Species by Charles Darwin. Secondly, principles taught in this book are as relevant today as they always have been. And finally, there have always been many misconceptions associated with this subject. Was it Charles Darwin? It was Charles Darwin. And what was his great idea? That man evolved from monkeys or something. Nah, tapi entah kenapa kalau udah masalah gini, suka banyak orang kita yang nganggep kalau kita percaya sama sains, berarti kita nggak percaya sama agama. Nah, buat yang suka mikir gitu, ini maaf nih, kita beda nih. Soalnya kalau saya tuh justru percaya agama sama sains tuh beriringan, bukan berseberangan. Ya, Baghdad kalau mereka anti sains, nggak mungkin dong mereka punya Baitul Hikmah. Nggak mungkin dong mereka punya perpustakaan besar yang sekaligus jadi pusat penerjemahan manuskrip sains dari berbagai penjuru dunia. Tapi ya gimana, kondisinya sekarang udah berubah kan. Sekarang tuh malah banyak yang nganggep kalau kita percaya sains, itu malah dianggapnya kita tuh nggak beriman. Kayak contohnya di DM ini. Dia nggak mau dibilang Homo sapiens, soalnya Homo sapiens tuh dari monyet. Sedangkan dia keturunannya Nabi Adam. Ini gue nggak tahu dia belajar dari mana, tapi padahal kalau dia mau, ada banyak loh. Saintis-saintis Islami yang penjelasannya, risetnya, atau jurnalnya, itu bertebaran di mana-mana. Tinggal lu googling aja udah. Kayak masalah Nabi Adam sama Homo sapiens ini tuh udah dibahas sama Ali Akbar tadi, arkeolog dari UI tadi. Yang risetnya dia pakai pendekatan Quranic arkeologi, arkeologi Al-Quran. Jadi ayat Quran sama temuan sains tentang manusia disandingkan dan dibandingkan, dan hasilnya menurut beliau, Nabi Adam secara arkeologi dan budaya bukan termasuk manusia purba. Dia justru bisa disebut sebagai Homo sapiens sapiens pertama. Lebih detail tuh bahkan tuh, Homo sapiens sapiens itu kalau di pohon filogenetis tuh itu di bawahnya Homo sapiens tuh, lebih detail tuh. Kenapa disimpulin gitu? Soalnya simpelnya, kekurangan-kekurangan yang ada di manusia purba, baik itu dari segi anatomi ataupun fisik maupun dari segi kebudayaan, itu semuanya ada, itu semuanya disempurnakan di Nabi Adam. Kayak contohnya kalau dari sisi anatomi dan fisik, kalau kita lihat Homo erectus, mereka tuh kan nggak bisa ngomong kan. Nah terus Neanderthal, mereka tuh bisa ngomong tapi nggak bisa ngeluarin beberapa vokal. Nah kekurangan-kekurangan itu nggak ada di Nabi Adam. Nabi Adam bisa semuanya. Sama kayak manusia sekarang, sama kayak Homo sapiens. Terus dari sisi budaya juga, di periode Paleolitikum antara tahun 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, itu kan manusia purbanya tuh cuma bisa berburu sama meramu kan. Terus Nabi Adam turun, yang kalau menurut tulisan di Kasyaf Al-Anbiya tuh beliau turun di sekitar tahun 5872 sebelum Masehi. Atau itu berarti di tengah-tengah periode Neolitikum. Nah Nabi Adam turun di periode itu, di periode Neolitikum, dan temuan-temuan yang ada sekarang itu nunjukin kalau di periode Neolitikum tuh ada pertanian, peternakan, dan pengembangan batu-batuan. Dan yang melakukan itu adalah spesies yang namanya Homo sapiens. Jadi jelas kan, Homo sapiens sapiens itu nama latin manusia modern. Nah, Nabi Adam, beliau adalah manusia pertama. Dan jelas bukan manusia purba, karena secara anatomi, fisiologi, dan morfologi itu udah berfungsi sempurna.
Dan ya berarti Nabi Adam tuh Homo sapiens pertama, atau tepatnya Homo sapiens sapiens pertama kalau menurut Ali Akbar. Jadi ya udah, nggak usah lu sambungin ke monyet segala macem, terlalu kreatif Anda. While a cast of over 20 hominin species have walked this earth, only one remains. Homo sapiens. Nah, buat teori evolusi juga sama kayak Nabi Adam ini. Kalau misalnya lu muslim, ya lu carilah ilmuwan muslim yang ngejelasin tentang ini. Jangan modal asumsi sendiri terus langsung lu jadiin fakta. Cara kerja ilmu pengetahuan tidak seperti itu. Kayak kalau buat teori evolusi, salah satunya lu tuh bisa ngelihat penjelasan dari Adnan Ibrahim, ilmuwan sekaligus penceramah keturunan Palestina. Nah, Adnan Ibrahim ini sama negara-negara barat, beliau tuh dianggap radikal karena beliau nolak keberadaan Israel. Tapi terus sama beberapa kelompok Islam yang konservatif, beliau tuh dianggapnya terlalu barat. Jadi bingung nih, mau yang mana nih? Tapi ya di luar itu, pendapat doi soal evolusi tuh banyak dijadiin patokan sama orang-orang muslim yang mempelajari sains. Emang pendapatnya gimana? Kalau menurut Adnan Ibrahim, dia tuh yakin kalau teori evolusi itu 99% benar. 1%-nya, satu-satunya hal yang menurut dia kurang tepat yang dia nggak setuju dari teori evolusi adalah mutasi genetis yang muncul secara acak. Itu doang yang dia nggak setuju. Soalnya menurut dia munculnya variasi, terjadinya mutasi genetis, itu tuh nggak terjadi secara acak, tapi karena kehendak Tuhan, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doang dia nggak setuju, sisanya dia setuju. Dan sayangnya Adnan Ibrahim juga mengakui kalau zaman sekarang tuh banyak banget agamawan yang memaksakan makna penciptaan sebagai sesuatu yang langsung berbentuk final. Kayak macan ya udah langsung jadi macan, kayak bumi ya udah langsung jadi bumi. Banyak tuh yang nganggapnya gitu tuh. Padahal kalau menurut dia, banyak dalil di Al-Quran yang ngejelasin kalau proses penciptaan tuh selalu lewat serangkaian proses, nggak tiba-tiba jadi. Nggak tiba-tiba misalnya jadi macan, nggak tiba-tiba misalnya jadi bumi, jadi planet Mars segala macem. Enggak, selalu ada prosesnya. Ya kayak pembentukan janin bayi deh misalnya deh, itu kan nggak tiba-tiba bentuknya jadi bayi kan? Di Al-Quran juga kan dijelasin kalau pembentukan manusia di dalam janin tuh ya lewat serangkaian proses. Dari mulai sperma ketemu sama sel telur kan, terus jadi zigot, terus pelan-pelan tumbuh sampai jadi bayi yang siap dilahirin, ya itu kan proses kan, nggak ujuk-ujuk orok kan. Nah, pembentukan alam semesta dan seisinya tuh menurut beliau juga sama, kayak gitu, ada prosesnya. Bahkan kalau menurut Adnan Ibrahim, di Al-Quran juga kan disebut kalau bumi dan langit tuh dulunya satu. Dan setelah diteliti ternyata emang faktanya gitu kan. Jadi sebelum muncul matahari sama bumi, alam semesta tuh kan dipenuhin sama debu kosmik yang kemudian ngebentuk bintang. Termasuk di sini jadi matahari dan kemudian dibentuk beberapa planet. Termasuk di sini ya planet bumi. Jadi di semua penciptaan tuh selalu ada proses yang sistematis, selalu perlahan. Makanya menurut Adnan Ibrahim, evolusi juga tuh kayak gitu. Nggak ujuk-ujuk Allah nyiptain manusia dalam wujud sempurna langsung. Enggak, ada proses panjang di situ. Dan Adnan Ibrahim di sini berargumen kalau pandangan dia nih sesuai sama surat Al-An'am ayat 133. Yang mana ayat ini tuh nyebut kalau Allah bisa aja musnahin kita dan ngeganti kita sama sesuatu yang lain. Sebagaimana Allah ngejadiin kita dari keturunan kaum lain sebelum kita sekarang. Anjir. Merinding gue gila. Tapi ini sejujurnya pas gue ngedenger penjelasan Adnan Ibrahim ini, gue jadi keinget sama kepunahan massal yang pernah dialamin sama bumi sih. Yang sampai beberapa kali itu. Yang kepunahan terakhirnya tuh bikin mamalia jadi penguasa bumi dan berujung munculnya manusia. Jadi ya balik lagi tuh, ada prosesnya tuh. Ya kalau mungkin lu belum tahu soal kepunahan massal ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Atau gini deh nih paling simpelnya nih, kita meyakini kalau Adam dan Hawa tuh kan merupakan manusia pertama di bumi ya. Semua umat manusia sekarang itu pasti moyangnya adalah mereka. Jadi kalau nggak ada proses evolusi, nggak mungkin tuh ada kulit hitam, kulit putih, kulit Asia Timur, kulit Asia Tenggara, Arab, rambut hitam, rambut coklat, rambut merah, rambut lurus, ikal, keriting, afro, lepek, segala macam itu harusnya nggak ada dong. Tapi kan faktanya sekarang itu semua ada kan. Setelah bergenerasi-generasi, mungkin ribuan generasi atau bahkan lebih. Ya intinya setelah proses panjang, manusia kan jadi sangat beragam kan sekarang kan. Nah itu tuh evolusi itu. من أبناء المسلمين وغير المسيحيين وغير مسلمين مليين وغير مليين أقول لهم أنا شخصيا الآن عندي استعداد أن أوافق داروين والتطوريين في 99% فيما ذهبوا إليه. ما رأيكم؟ نعم
في حقائق كثيرة جدا وصحيحة في التطور، في أدلة مادية محسوسة عليها. Oke, sekarang kita bahas teori evolusinya. Emang teorinya tuh sebenarnya gimana sih? Ini pure teori evolusi sekarang ya, tanpa nyerempet agama sama sekali nih. Nah, yang menarik sebenarnya Charles Darwin tuh bukan orang pertama yang berusaha ngejelasin soal evolusi loh. Sebelum Darwin juga udah ada banyak peneliti yang berusaha ngejelasin kenapa di dunia ini ada banyak variasi makhluk hidup. Kenapa nggak cuma ada satu jenis makhluk hidup? Kenapa nggak cuma manusia doang misalnya? Ya manusia pun kayak yang gue bahas barusan ada banyak variasinya kan? Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam. Ya beda-beda lah pokoknya. Nah dari dulu tuh udah banyak tuh yang berusaha nyari jawaban itu. Salah satunya adalah John Baptist Lamarck. Orang pertama yang berargumen kalau setiap spesies makhluk hidup tuh berubah sepanjang waktu atau berarti ngalamin evolusi. Kalau menurut Britannica, gagasannya Lamarck tuh nyebut kalau setiap organisme bakal ngembangin ciri fisik yang berbeda selama mereka hidup, tergantung lingkungan tempat mereka tinggal. Atau kalau kita pakai contoh, misalnya ada dua orang nih, yang satu tinggal di pantai, yang satunya tinggal di gunung. Nah, kalau menurut gagasannya Lamarck, dua orang ini mereka tuh bakal punya kemampuan fisik yang berbeda. Karena ya selama hidup mereka tinggal di lingkungan yang berbeda juga kan. Jadi Lamarck percaya tubuh mereka tuh bakal menyesuaikan diri sama lingkungan masing-masing. Dan mereka akhirnya bakal punya ciri fisik yang beda. Nah dari situ nantinya mereka berdua masing-masing mereka tuh bakal ngewarisin ciri fisik yang unik ini ke keturunan mereka. Dan dari sinilah terjadi variasi. Nah gagasan Lamarck ini kemudian nginspirasi Charles Darwin buat ngelakuin penelitian lebih dalam soal variasi makhluk hidup dan evolusi. Neliti sampai Darwin kemudian nemuin fakta kalau variasi makhluk hidup itu terjadi karena adanya seleksi alam. Apaan tuh? Ya kayak namanya seleksi alam. Jadi Darwin percaya kalau kerja evolusi itu adalah dengan cara mengeliminasi organisme yang nggak sesuai sama lingkungan. Jadi yang nggak bisa beradaptasi sama lingkungannya, itu mereka pasti bakal mati. Nah dari sinilah kemudian muncul istilah survival of the fittest. Atau kalau ditranslate tuh berarti kira-kira keberlangsungan makhluk hidup yang paling sesuai sama lingkungan. Kira-kira kayak gitulah. Atau biar kebayang, ini kita pakai contoh yang tadi lagi deh tuh. Anggap aja ada dua lingkungan yang berbeda. Lingkungan gunung sama lingkungan pantai, lingkungan laut. Nah, di dua lingkungan ini ditaruh sekelompok manusia. Spesiesnya sama-sama Homo sapiens, tapi tiap orangnya tuh fisiknya tuh nggak ada yang sama. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang ototnya lebih kebentuk, dan bisa jadi ada yang punya penyakit bawaan dari lahir. Pokoknya nggak ada yang sama lah, beda-beda semuanya. Nah, yang laut dulu deh. Orang-orang ini ketika dihadapkan sama lingkungan laut, ya jelas mereka yang lahir dengan beberapa ciri fisik tertentu, kayak volume paru-paru yang lebih besar, atau bentuk badan yang lebih aerodinamis. Itu mereka jelas punya keuntungan lebih dong. Kan dengan fisik mereka itu, mereka jadi bisa nyelam lebih lama, berenang lebih cepat, jadinya ya nyari makanannya juga jadi lebih mudah, jadi lebih gampang. Nah, di saat bersamaan, orang-orang yang nggak punya fitur fisik tadi, itu sangat mungkin mereka jadi nggak bisa bertahan hidup lama. Dan ya udah, lama-kelamaan mereka punah deh. Ya nggak bisa adaptasi punah, sementara orang-orang dengan ciri-ciri paru-paru besar dan badan aerodinamis tadi, mereka bakal bertahan lebih lama dan jadi bisa menghasilkan keturunan. Dan pastinya keturunan mereka juga itu bakal punya kecenderungan buat punya ciri fisik yang mirip sama orang tuanya. Makanya akhirnya yang bertahan di lingkungan laut tuh ya didominasi sama orang-orang dengan paru-paru besar dan badan aerodinamis. Atau contohnya kayak suku Bajo aja, yang jadi inspirasi suku air di film Avatar 2. Itu kan suku Bajo tuh mereka tuh udah ngalamin adaptasi genetik, makanya tanpa alat bantu pun mereka bisa nyelam sampai 13 menit. Dan bisa sampai kedalaman 70 meter. Dan inget itu tanpa alat bantu. Nah itu kan mereka bisa gitu soalnya selama bergenerasi-generasi mereka selalu nyelam terus kan. Akhirnya gennya jadi beradaptasi tuh. Nah itu barusan di lingkungan di sekitar laut. Buat di lingkungan gunung juga sama. Mereka yang akhirnya bisa hidup nyaman di gunung itu pastinya adalah orang-orang dengan ciri fisik tertentu yang kemampuan fisiknya itu mendukung. Kayak misalnya orang yang punya lubang hidung lebih besar buat ngambil oksigen lebih banyak. Terus punya badan yang lebih tahan dingin sama kemampuan-kemampuan fisik lainnya yang menunjang buat hidup di gunung. Dan gagasan Darwin soal seleksi alam ini kemudian bisa dibuktikan dan makin disempurnakan seiring waktu.
Kayak ya tadi, keberadaan suku Bajo tadi misalnya. Makanya walaupun Lamarck tuh bisa dibilang lebih dulu nyebutin gagasan adanya evolusi, tapi tetap Darwin yang bisa ngejelasin lebih tepat soal cara kerjanya. Darwin yang bisa ngejelasin soal mekanisme dari evolusi. Dan gagasan Darwin ini kemudian disempurnakan lagi seiring berkembangnya ilmu biologi dan genetika. Oh iya, yang perlu diingat juga kayak namanya evolusi, perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi ya proses seleksi alam ini juga tuh butuh waktu yang panjang banget ya. Buat akhirnya bisa ngasih lihat variasi makhluk hidup sesuai lingkungannya. Balik lagi jadi nggak ujuk-ujuk jadi gitu tuh, enggak. Prosesnya panjang banget. Bener-bener butuh waktu bergenerasi-generasi tuh, bisa ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan lebih. In nature, there is a struggle for survival, in which the strongest individual is not necessarily the survivor. Instead, it's the one which best adapts to the environment where it lives. If a living being has any trait that helps him to survive, it will be more successful at reproduction. Those which don't adapt will die without descendants. The creatures with the most success in reproducing pass their traits to their lineage, and so on, until these variations end up becoming a new species. Nah, terus yang namanya proses evolusi, itu tuh bukan proses linear ya. Bukan proses perubahan dari makhluk sederhana ke makhluk yang lebih kompleks. Bukan perubahan dari makhluk lemah ke makhluk yang lebih kuat. Bukan perubahan dari monyet yang kecil yang kinerja otaknya seadanya terus berubah jadi manusia yang otaknya optimal. Bukan gitu. Karena kalau kayak gitu harusnya makhluk-makhluk sederhana kayak bakteri misalnya, itu harusnya sekarang udah nggak ada dong, karena ya udah berevolusi semua kan, kalau logikanya kayak gitu. Makanya akhirnya makin nggak tepat nih kalau dibilang proses evolusi tuh ngajarin manusia adalah keturunannya monyet. Atau dari monyet pelan-pelan berubah jadi manusia. Itu nggak tepat tuh, karena itu kan prosesnya linear kan, sedangkan evolusi nggak kayak gitu. Iya emang, kalau menurut klasifikasi biologinya, kita manusia, kita tuh emang punya klasifikasi biologi yang sama, kayak kera. Kita tuh dianggapnya termasuk primata karena punya banyak kesamaan biologis, anatomi, dan genetik dengan primata-primata lainnya. Makanya manusia dimasukinnya ke primata juga. Nah tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, lebih besar lagi, lebih luas lagi, kita tuh masuknya mamalia bareng sama anjing, kucing, kelelawar, bahkan paus. Karena kita sama-sama menyusui. Nah tapi karena sesama mamalia, apa berarti kita keturunannya paus? Jelas enggak kan? Nah manusia ke kera atau bahkan ke monyet juga gitu. Walaupun banyak kemiripannya dari segi genetis sama anatomi, walaupun kita sama-sama klasifikasinya di primata, ya bukan berarti kita keturunan monyet. Ya walaupun gue bisa suara itu bukan berarti gue keturunan monyet kan. Into man, why aren't they extinct? Because by the time we developed to this level, they should have been extinct. No, that's not the way evolution works. We're not descended from them. Yes. We're cousins of them. So we and they go back to a common ancestor. There are the chimpanzees, there's us. We go back to a common ancestor. Now, that common ancestor was not a chimpanzee and it was not a human. Nah makanya kalau menurut teori evolusi, manusia sama monyet tuh itu bukan leluhur keturunan, tapi lebih ke berbagi gen yang sama. Sama kayak manusia ke spesies-spesies lainnya juga, bukan cuma monyet. Atau ya berarti ada kemungkinan semua makhluk hidup dulunya banget mereka tuh berasal dari sesuatu yang sama, berdasarkan kemiripan gennya. Dan ilmu genetika modern di bumi juga tuh udah ngebuktiin ini ya, ngebuktiin kalau semua makhluk hidup di bumi itu punya kemiripan genetis. DNA-nya tuh pasti ada aja yang sama antara satu spesies sama spesies lainnya. Mau itu banyak, mau itu dikit, pasti ada aja yang sama. Dan ini nunjukin kalau semua makhluk hidup di bumi tuh emang basicnya semuanya berkerabat. Dimana semakin mirip ya artinya hubungan kekerabatannya juga jadi semakin deket. Kayak misalnya antara manusia sama manusia lain, bahkan yang fisiknya paling beda sekalipun, itu pasti kemiripannya tuh sekitar 99,9%. Atau manusia sama simpanse deh, kita tuh punya kemiripan genetis sekitar 98,8%. Tapi ya udah, walaupun setinggi itu kemiripannya ya kita tuh cuma kerabat aja, bukan berarti dia moyangnya kita, enggak. Atau nggak usah yang bentuknya mirip deh, sama pisang aja. Manusia tuh punya kemiripan gen 60% loh sama pisang loh. Dan data ini tuh berdasarkan pengujian yang valid ya. Jadi mau lu nggak ngaku kayak apa juga, tetap. faktanya lu ada miripnya sama pisang. Huh?
Jadi ya kurang lebih gitulah konsep evolusi yang selama ini disalahpahami. Bukan perubahan dari monyet ke manusia jadi ya, tapi lebih kepada proses seleksi alam. Lebih kepada proses bertahannya spesies yang punya karakteristik yang sesuai sama lingkungan. Dan punahnya spesies lain yang fitur tubuhnya nggak cocok sama lingkungan tempat tinggalnya. Tapi walaupun selama ini dipercayanya begitu, tapi bukan berarti para peneliti tertutup sama bantahan ya. Bukan berarti para peneliti nggak mau nerima bantahan. Enggak. Kalau ada yang mau ngebantah itu bisa, asal udah jadi teori juga. Jadi asumsinya, dugaannya, bantahannya, hipotesisnya itu udah ngelewatin pengujian dan eksperimen. Sampai hipotesisnya tuh udah terbukti valid. Dan itu pun belum langsung jadi teori loh. Buat jadi teori, hipotesis tadi tuh harus diuji dulu berkali-kali dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Dengan data-data yang berbeda. Dan kalau hasilnya konsisten, baru deh tuh hipotesisnya bisa jadi teori. Jadi kalau ada yang bilang evolusi itu cuma teori, evolusi itu bohong, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi tetap omongannya tuh harus dibuktikan sama proses-proses tadi. Biar omongan dia setara sama teori evolusi yang udah ngelewatin banyak proses juga. Nah kalau udah teori sama teori dan ternyata terbukti teori evolusi itu salah, baru tuh evolusi statusnya sebagai teori itu bisa direvisi. Ya begitulah kira-kira langkahnya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Nggak usah sampai jadi teori nih, pemikiran lu aja. Lu percaya sama teori evolusi ini atau lu ada pemikiran lain? Atau lu tetap percaya kalau teori evolusi itu ngajarin dari monyet jadi manusia? Yang mana nih? Silakan komen. Scientific advances have confirmed his theory, and even the Catholic Church ended up accepting decades later that evolution is compatible with faith. Oke, sekian dari Bugling kali ini tentang proses teori evolusi. Dan inget tuh tadi tuh, Darwin nggak pernah ngajarin kalau manusia tuh tercipta dari monyet. Nggak pernah ngajarin kalau manusia keturunan monyet. Itu nggak ada tuh ya. Ya kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku